Ini kenapa mulai miring kayak begini? Apa jangan-jangan patah? Wah, wah, wah. Masa patah? It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Akhirnya datang juga nih cuy, Shokugan Modeling Project Alternative Destiny by Sunliner dan Sapphire yang sudah pasti premium Bandai karena ada box coklatnya juga. Meskipun konsepnya itu dia cuman armor aja, nggak bisa jadi si life boxernya, tapi menurut gue desain pas udah jadinya tuh bener-bener sangar banget loh coy. Dan untuk harganya ini gue dapat di harga 1.540.000 yang gue beli di Kido Place. Nih, nanti langsung kalian cek aja Tokopedia-nya. Yaudah guys, gue udah gak sabar banget, langsung aja kita review artbox-nya. Untuk bagian depannya kayak begini artbox-nya. Di sini ada tulisan Shokugan Modeling Project Alternative Destiny dan di sini udah Bandai Namco. Terus di bagian ininya nih ada siluet dari Super Life Robo versi SMP AD-nya yang kurang lebih tuh sama kayak boxnya si SMP AD Life Robo-nya. Kemudian di bagian bawahnya ini baru nih si Sapphire dan juga Bison Liner. Untuk Bison Liner ini detailingnya bakal keren banget sih. Terus bagian bawahnya tulisan kayak begini doang. Bagian sampingnya kayak begini ada si Sapphire dan juga Bison Linernya seperti ini yang kayak tampilan dekat ya gitulah. Terus bagian belakangnya kayak begini. Ini cuman kayak apa ya, tutorial cara memainkannya dan kayak info-infonya gitulah yang gue juga nggak ngerti ini apa tulisannya ya. Terus ini ada line up-nya nanti yang bakal kita dapatkan. Terus ini tulisan-tulisan yang gue nggak ngerti juga. Sampingnya seperti ini. Nah, ini ada Super Life Robo yang nanti bakal cakep banget. Apalagi bagian kakinya nih, wah gila, gede banget coy. Untuk tampilan atasnya seperti ini dan bagian bawahnya kayak begini. Jadi langsung aja ayo kita unboxing. Ini dia SMP Alternative Destiny by Sunliner dan juga Sapphire. Untuk merakit semua ini gue butuh waktu kurang lebih 13 jam. Tapi ini nggak yang satu waktu gitu ya. Kurang lebih gue 2 hari lah dicicil gitu. Karena memang partnya tuh banyak banget. Makanya dia menghasilkan detail yang bener-bener gokil abis sih. Selain dua mecha ini, kita juga harus merakit nih bagian telapak kakinya yang gede banget. Itu juga partnya banyak banget dan detailnya bagus cuy. Terus di sini ada gagang buat si senjata tembakannya itu. Terus ada 3 pasang telapak tangannya dan optional part buat si rompinya itu. Kalau dalam mode mobilnya kayak begini, itu memang optional partnya dikit. Tapi pas udah digabungin sama Life Robo-nya menjadi Super Life Robo nanti, itu banyak optional part yang tertinggal cuy. Nanti bakal kalian lihat sendiri lah pas udah digabungin semuanya. Tapi memang sayang banget sih ini mereka nggak bisa gabung jadi life boxer. Padahal kalau misalnya digabung jadi life boxer meskipun menggunakan optional part lagi kayak si Life Robo-nya, itu bakal jadi keren banget sih. Wah, gue udah berharap banget tadinya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Sapphire. Nah, ini bener-bener gokil cuy detailnya, apalagi bagian belakangnya nih. Wah gila sih ini, pantesan premium Bandai. Tapi kalau Alternative Destiny untuk detail udah nggak usah diraguin sih, dia memang cakep banget. Dan ini semua pre-painted ya guys, gak ada yang pakai stiker. Bahkan bagian ini nih, kaca depannya, itu tuh pakai part yang transparan gitulah. Dan kalau misal kalian lihat di sini, ini kayak punya mata gitu nggak sih tuh? Kelihatan lah ya di sini, bagian kiri, bagian kanan. Padahal ini part guys, part yang ada di bagian atas ini. Ini engineeringnya keren sih, beneran dah. Terus untuk bagian rodanya ini sayang banget. Dia nggak bisa berputar, jadi cuma nempel begini aja. Meskipun detailnya tuh dia keluar, tapi ya sangat disayangkan sih gimmick rodanya ini nggak ada. Paling untuk gimmicknya cuma bagian rudalnya doang. Dia bisa naik turun kayak begini. Dan bisa berputar juga kayak begini tuh. Terus untuk warna goldnya ini juga cakep banget. Ini yang gue bilang kemarin, SMP itu warna goldnya masih lebih menang dibandingkan Moderoid yang warna goldnya tuh jelek banget sih menurut gue. Dan meskipun ini rudalnya kelihatan agak tajam, tapi kalau misalnya diginiin dia nggak tajam guys. Jadi masih aman lah buat anak-anak. Meskipun harganya nggak aman ya buat anak-anak. Jadi untuk Sapphire-nya kayak begitu aja. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Bison Liner. Nah ini yang bener-bener gede banget tuh, lebar banget. Sebagian sampingnya ini juga detailnya keren abis sih. Tuh bagian belakangnya apalagi. Wah, cakep banget cuy. Tapi sayangnya bagian rodanya lagi-lagi sama aja. Dia nggak bisa berputar kiri kanan. Jadi cuman ya penghias begini aja. Untuk bagian tanduknya dia masih bisa naik turun kayak begini. Jadi kita anggap sebagai tembakan juga. Di sini kan detailnya tuh
tembakan kayak begini. Untuk gimmick lainnya sih nggak ada, cuman itu aja. Ini sayapnya bisa naik turun, kayaknya ini bukan gimmick sih. Masa dia jalan terus terbangnya kayak begini sayapnya? Kicit 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 kicit. Malah aneh gak sih? Dan lagi-lagi untuk warna goldnya nih, cakep banget cuy. SMP AD ini bener-bener gokil. Cuman sayangnya dia harus menggunakan optional part. Padahal kalau misalnya dia polos kayak Super Mini Pla-nya itu menurut saya bakal jauh lebih bagus sih. Sangat disayangkan ini. Oh iya, gue mau ngasih lihat juga nih detail telapak kakinya yang bener-bener gede banget. Dan detailnya cakep banget. Ini bagian sampingnya kayak begini, bagian atasnya kayak begini, di samping satunya lagi, belakang, bagian bawahnya kayak begini. Bagian bawahnya juga tuh ada detailnya lagi coy, nggak polosan kayak Super Mini Pla gitu loh. Wah, gila. Dan ini pas gue pegang tuh terasa kokoh banget. Jadi nggak ada yang rawan patah gitu loh rasanya. Nah, sekarang gue mau coba mengilustrasikan kalau seandainya si SMP AD ini bisa bergabung jadi live boxer. Jadi langsung aja kita coba. Jadi bagian rudalnya ini kita lepas dulu dua-duanya. Kemudian bagian kepalanya nih kita copot juga. Kayak begini dulu aja. Untuk bison linernya ini juga kita copot. Semuanya kita copot guys. Nah, ini kita copot. Terus bagian kepalanya juga kita copot. Ini juga kita copot. Nah, kalau di versi Super Mini Pla atau DX-nya, itu kan kalau misalnya diputar kayak begini, terus kita balik, terus nanti di sininya bakal keluar tangan kayak begitu dari sini kan. Tapi kalau di SMP AD dia udah kayak begini doang, nggak ada tangan atau apapun. Nah, jadi cuman kayak begini doang. Ini bagian bodi atasnya dan bakal jadi seperti ini. Sama kayak versi Super Mini Pla-nya, bagian atasnya tuh dia jauh lebih kotak dibandingkan bagian kakinya. Dan bagian kakinya pun juga kelihatan lebih kecil dibandingkan bagian badannya, jadi kurang proporsional gitu loh. Gue nggak tahu sih kenapa Bandai malah nggak bikin versi live boxernya gitu. Jadi si bagian Sapphire dan Bison Liner ini cuma jadi armornya Super Live Robo doang. Kalau misal dibandingkan dengan versi Super Mini Pla-nya itu kayak begini guys. Sekali lagi gue sangat menyayangkan sih. Jadi sekarang langsung aja kita gabungin SMP AD, Bison Liner, dan Sapphire dengan si Live Robonya ini yang nanti bakal jadi keren banget. Pokoknya kalian tunggu sampai akhir lah ya. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Sapphire-nya ini kita buka kayak begini. Nah, dan ini kita biarkan kayak begini dulu aja. Kemudian bagian belakangnya ini kita putar ke belakang dua-duanya. Nah, dia bakal kayak begini dan kita lepas. Kemudian bagian ininya kita tutup. Nah, jadi sementara kayak begini dulu aja. Untuk kepalanya Bison Liner, bagian part bawahnya ini harus kita lepas juga. Dan ini agak sedikit sulit guys. Jadi ini beneran, nah lepas juga kan akhirnya. Jadi kayak begini dulu aja. Untuk partnya Bison Liner ini sumpah susah banget buat ngerubahnya karena banyak part yang harus dilepas. Yang pertama, bagian sini nih, bagian detail yang ini dan yang ini harus kita lepas. Jadi ini kita dorong aja pakai pedangnya ini. Tuh, dia bakal lepas kayak begitu. Kemudian yang bagian belakangnya ini kita harus naikin dulu. Kemudian yang bagian ini kita tarik ke depan. Nah, dia bakal ngebuka kuncinya gitu. Kemudian bagian ini harus kita kesampingkan kayak begini semuanya. Nah, kalau udah kayak begini, baru kita lepas dari sini. Nah, kayak begini. Kemudian bagian ini kita naikin. Dia kayak ada semacam klip kecil gitu buat dipasang di bagian yang di sini. Jadi dia bakal jadi seperti ini guys. Nah, kemudian kita pasang bagian telapak kakinya ke lubang yang ada di sini. Tinggal dipasang kayak begini. Nah, kemudian ini kita turunkan. Kok turunkan sih? Kita pasang lagi pelan-pelan. Sebentar guys, ini agak susah. Nah, kita pasang kayak begini. Kemudian kita tutup lagi sedikit. Dan dia akan menjadi seperti ini. Oh iya, jangan lupa bagian rodanya ini kita putar ke bawah seperti ini ya guys. Kita lanjut ke kaki satunya. Kita dorong pakai part pedangnya ini, nggak masalah. Tapi tetap hati-hati, takutnya part pedangnya malah patah. Kemudian ini kita buka klipnya. Nah, kayak begini kita putar. Terus ini bagian ini kita tarik dulu ke depan. Kayak begini. Kemudian kita buka semuanya.
bagian part-partnya ini. Nah, kalau udah kayak begini, baru kita keluarkan dari sini. Nah, kayak begini. Selanjutnya kita pasang lagi bagian telapak kakinya. Terus kemudian kita putar bagian si rodanya. Dan kita pasang si klipnya di sini. Nah, sampai bunyi kayak begitu. Tapi gue nggak tahu kenapa ini punya gue nggak bisa ngeklip. Jadi kalau udah ngeklip kayak begini, dia bakal lepas lagi nih. Lihat ya. 1, 2, 3. Tuh. Kenapa ini loh? Wah, nggak jelas. Gak jelas. Selanjutnya ada satu hal yang susah banget, yaitu kita harus ngeluarin part yang ada di dalam sini nih. Jadi kayaknya pakai gunting aja biar nggak patah. Nah, ini keluar satu kayak begini. Terus satunya lagi kita harus ngeluarin juga. Nah, ini kenapa mulai miring kayak begini? Apa jangan-jangan patah? Wah. Masa patah? Wah, cuy. Mau patah lagi nih ya. Aduh, kok kayak gini? Ya udah, biarin dulu aja. Terus bagian belakangnya juga kita putar. Nah, kayak begini, guys. Jadi untuk part tadi tuh beneran patah dan tadi gue lem pakai lem Korea. Ternyata lemnya tumpah ke tangan. Jadi alhasil ya daripada kalian kurang nyaman ngelihat tangan gue yang masih banyak bekas lemnya itu, jadi gue pakai sarung tangan aja. So, kita lepas dulu bagian yang di sini. Ininya kita naikkan ke atas dan dia bakal ngebuka kuncinya gitu. Ini kita lepas, di sininya juga kita lepas, ini juga kita lepas. Dan part yang ini gak kepake. Kita lanjut lagi ke live robonya. Untuk bagian telapak kaki ini harus kita lepas bagian telapak kakinya. Tapi ini biar lebih gampang lepasnya, kita turunin dulu kayak begini. Dan baru kita lepas pelan-pelan kayak begini. Nah, ini udah. Satunya lagi kita turunin dan kita lepas dari sininya. Nah, kayak begini. Kemudian telapak tangan ini harus kita lepas dua-duanya. Setelah itu kita lepas lagi untuk bagian senjatanya ini. Kita lepas. Dan bagian kepalanya juga kita lepas dulu aja biar gampang masang si helmnya nanti. Selanjutnya kita pasang si kakinya. Ini tinggal dimasukin aja. Dan kalau udah masuk kayak begini, kita dorong ke belakang bagian part yang ini. Kemudian bagian belakangnya dia akan ngunci kayak begini, guys. Satunya lagi sama ini kita pasang di sini. Kita masukin terus. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita langsung mundurin aja bagian part ini. Kemudian belakangnya juga kita mundurin jadi seperti ini. Kemudian bagian sempak ini kita pasang di sini. Dari bawah dulu aja biar gampang. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita dorong bagian penguncinya ini ke belakang. Jadi seperti ini. Kemudian part yang ini kita pasang nih, ada join male-nya ke female-nya yang di samping sini. Kayak begini. Kemudian kita dorong ke belakang bagian sayapnya ini. Jadi seperti ini. Untuk part setnya lagi sama nih, kita pasang di sini. Kemudian kita dorong ke belakang jadi seperti ini, guys. Next kita pakai optional part, kita pasang di sini. Mana nih? Nah, kayak begini. Satunya lagi sama nih kita pasang di sini. Nah, jadi seperti ini, guys. Next kita pasang kepala bisonnya di sini. Jadi tinggal dipasang kayak begini aja. Dia bakal masuk. Nah, kayak begini. Kita lanjut kepala rhino-nya dipasang di sini. Nah, kita lanjut untuk tangannya tinggal dipasang aja di sini dan kita tutup kayak begini. Kemudian kita pasang telapak tangannya di sini. Kita pasang tangan satunya lagi di sini. Dan kita tutup lagi seperti ini. Kita pasang telapak tangannya di sini. Untuk senjata si Land Lion kita lepas bagian part ininya seperti ini. Untuk tembakan Sapphire ini kita tutup bagian bawahnya. Kemudian bagian atasnya ini kita tarik kayak begini. Kemudian kita putar bagian ininya nih, si bulatan yang di sini. Ini juga sedikit sulit jadi pelan-pelan aja. Nah, kalau udah kayak begini, kita dorong lagi dan kita pasang senjatanya, tembakannya Sapphire di sini, guys. Nah, selanjutnya untuk tembakannya tinggal kita pasang kayak begini dan dorong aja. Nah, kayak begini. Jadi dia itu udah ada joinnya, tinggal di slide aja. Dan dia akan menjadi tembakan seperti ini. Untuk bagian helmnya ini kita harus lepas dulu bagian belakangnya kayak begini. Ini yang jujur gue kurang suka, jadi bagian V-nya di sini kita harus lepas. Kemudian kita pasang si bagian helmnya di sini. Setelah itu baru kita pasang lagi bagian belakangnya tadi yang kita lepas. Kita pasang di sini.
Nah, jadi ya nyangkut. Ya udah, jadi kayak beginilah pokoknya. Yang terakhir tinggal kita pasang kepalanya di sini, guys. Nah, jadi seperti ini. Anjin, Super Life Robo versi alternatif Destiny. Dan ini bener-bener gahar banget, coy. Gila, keren banget sih ini. Gak nyesel gue beli meskipun gak bisa jadi life boxer, tapi pas jadi Super Life Robonya ini bener-bener gagah banget loh. Dan kalau misal kita perbandingkan dengan Shokugan Modeling Project Gaugat, itu jadi seperti ini. Untuk tingginya tentu lebih tinggi yang si SMPAD Super Life Robo ini. Dan kalau kita perbandingkan dengan Minipla jadul, yaitu Minipla Time Robo, itu jadi seperti ini. Meskipun banyak part yang tersisa, kayak ini ada 1, terus ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, ada 11 part yang ya tertinggal gitu aja. Jadi kalian harus nyimpen sendiri. Ya memang sangat disayangkan sih. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya, dia masih bisa berputar seperti ini, 360 derajat kayak begini. Ya, nah ini salah satu kelemahannya, menurut gue jelek banget. Jadi bagian kepalanya itu banyak yang gampang copot, guys. Jadi untuk bagian kepalanya tuh joinnya nggak ngeklip gitu loh, nggak terlalu rapet gitu. Kemudian untuk bagian tangannya, dia masih bisa berputar 360 derajat kayak begini, meskipun ini agak copot. Jadi disesuaikan aja lah, nanti kalian sesuaiin sendiri aja. Kemudian dia masih bisa naik kayak begini, masih bisa ada artikulasi siku, meskipun artikulasi sikunya ini nggak terlalu jauh kayak versi Life Robo sebelumnya, karena ini kan bagian si Sapphire-nya agak tebel. Jadi ini agak apa ya, mengganggu gitulah, agak menahan kayak gitu. Kemudian bagian telapak tangannya ini masih bisa berputar juga. Kemudian masih ada artikulasi ball joint-nya kayak begini. Jadi selain bisa berputar kayak biasanya, dia bisa naik turun juga kayak begini. Udah enak lah buat dimainin gitu. Kemudian untuk bagian pinggang, dia juga masih ada artikulasinya kayak begini. Meskipun gak jauh-jauh banget gitu artikulasinya. Jadi kurang lebih sekitar 10 derajat doang lah berputarnya. Ya meskipun sedikit tapi masih oke lah, karena artikulasinya masih ada gitu kan. Untuk bagian kaki juga masih ada artikulasinya, masih bisa ke depan. Tapi ini kita naikin dulu aja sedikit. Nah, untuk kaki artikulasinya cuma sedikit begini doang, guys. Karena dia terhalang bagian atasnya ini loh. Ya, memakan korban artikulasi lagi nih mah. Cuman masih oke lah ini untuk dipose-posekan nanti gitu. Dan yang paling memuaskan yaitu artikulasi telapak kakinya. Jadi dia bisa berputar kayak begini. Kemudian dia bisa ke depan juga. Ini bisa kita kebelakangkan kayak begini. Kemudian bisa kita kedepankan juga sejauh ini, karena dia masih ada engselnya lagi tuh. Bisa kita kedepankan sejauh ini. Keren sih ini, memang pantas premium Bandai. So itu dia review Shokugan Modeling Project Alternative Destiny Super Life Robo. Gimana pendapat kalian tentang mainan ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Apakah worth it dengan harganya yaitu 1,5 jutaan tapi cuma jadi armor doang? Dan buat kalian yang berminat, ini mau gue lepas. Untuk satu set ini gue kasih harga 2,6 juta, boleh nego. Nanti buat yang berminat langsung aja DM ke Instagram Putra Toys yang di sini ya. Kalau misal via Tokopedia pun juga bisa, tapi nanti kena pajak, guys. Untuk merchant dan free ongkirnya. Yaudah, karena sudah kita review satu persatu, jadi ini dia pose-pose dari SMP Alternative Destiny Super Life Robo. Sekian review Shokugan Modeling Project Alternative Destiny Premium Bandai by Sunliner dan juga Sapphire. Jangan lupa buat like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!